Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Muhammad Al-Faris dengan NIM 430102000173. Akan mereview suatu film yang bergenre tentang petualangan yang berjudul Into the Wild. Nah, seperti apa keseruannya? Yuk kita langsung menuju ke review filmnya. Jadi 2 tahun sebelumnya terdapat seorang pelajar mahasiswa yang bernama Chris. Nah, Chris adalah seorang pemuda yang belajar di sebuah sekolah ternama di kotanya. Nah, setelah acara kelulusan, kemudian bapak ibunya mengajak Chris dan juga adik-adiknya untuk merayakan kelulusan Chris di sebuah restoran ternama. Nah, saat menikmati makanan, lalu bapak ibunya ingin menghadiahkan mobil baru. Tetapi Chris memang seseorang yang berbeda, jadi dia menolak hal tersebut. Dan juga sebenarnya Chris itu jika menginginkan sesuatu apapun pasti bisa dikabulkan oleh bapak ibunya. Cuman Chris bukanlah orang yang seperti itu. Setelah selesai, mereka lalu bapak ibunya dan adiknya kembali ke rumah dan si Chris kembali ke apartemennya. Nah, di situ Chris menulis cek ya. Nah, itu adalah uang semuanya, dan dia hanya membawa sedikit. Dan keesokan harinya ia mulai sebuah petualangan. Dia ingin menjauh dari sistem dunia, dari politik, dan dia tidak tahu kemana, yang penting ya sesuai mobilnya saja. Nah, malam hari dikagetkan dengan suara gemuruh. Nah, lalu ternyata itu adalah badai pasir menghantam mobilnya. Keesokan harinya mobilnya rusak. Akhirnya sedikit uang yang ia punya ya dibakar sekalian, dan ia pun memulai untuk berjalan sendiri. Beberapa bulan kemudian bapak ibunya mulai khawatir ya, sekitaran 2 bulan. Lalu bapak ibunya menuju ke apartemennya memutuskan untuk mengunjunginya. Tetapi malah mereka yang diberi kejutan, ternyata tidak ada. Sudah 2 bulan Chris terus melanjutkan perjalanannya, sudah sampai di California, dan di situ telah menikmati kebahagiaan melihat hutan, melihat hewan, sungguh keindahan yang sangat memesona gitu. Lanjut meneruskan langkah lagi, lalu tiba-tiba Chris melihat sesuatu menghampiri seseorang, berhenti. Nah, terdapat seseorang bernama Jen dan Ramsey. Lalu ketiga-tiganya saling bertukar pendapat. Nah, singkat cerita mereka makin akrab. Hingga pada suatu hari terdapat perbedaan pendapat di antara Jen dan Rainey. Lalu si Chris dapat membujuk mereka, membawa mereka agar bisa kembali. Tapi ya di suatu hari menuliskan pesan di pantai. Nah, untuk pergi gitu, Chris pergi. Jadi dia ingin meneruskan petualangannya. Panas terik, dan dia menikmati sebuah apel yang katanya adalah apel paling terbaik di dunia. Singkat cerita, sampailah Chris di sebuah suatu kota, dan dia ingin mencoba untuk kerja di suatu ladang gandum. Nah, dan dibosi oleh seseorang bernama Wayne. Nah, dia tinggal di sana selama beberapa saat. Nah, di sana dia bercerita dengan Wayne dan yang lainnya, karena Chris adalah orang yang gampang akrab ya. Nah, di sana bercerita bahwa dirinya ingin tinggal di Alaska, meninggalkan peradaban yang dianggap memusingkan. Nah, pemuda itu juga mempelajari tentang bagaimana cara berburu, lalu bagaimana mengolah hasil buruannya. Sempat tinggal beberapa waktu dengan Wayne,
Suatu siang terjadi penangkapan ini karena diduga telah mencuri satelit, dicuri dan digunakan untuk keperluan pribadi seperti itu. Melihat kejadian itu, Chris lalu melanjutkan perjalanannya. Malam hari, Chris telah lama berjalan, kemudian sampai di bagian barat Amerika. Dia ingin menelepon keluarganya, namun dia melihat bahwa kakek-kakek di depannya sangat menginginkan koin itu. Jadi dia mengurungkan niatnya. Chris sempat ditahan di kantor karena tidak memiliki paspor ya. Namun ia memutuskan untuk kabur dan menjadi penumpang gelap di suatu kereta. Singkat cerita, sampai di suatu kota dan kemudian berjalan menyusuri kota tersebut. Chris kemudian melanjutkan perjalanannya penumpang gelap di kereta barang. Namun sial baginya karena tiba-tiba terdapat petugas patroli menariknya keluar dari gerbang. Dia melanjutkan perjalanannya dan suatu hari Chris sampai di sebuah kota. Dan di kota tersebut dia bertemu kembali dengan Jane dan Raine. Wah, pasti mereka sangat senang sekali. Nah, ketika itu mereka berdua mengajak si Chris untuk menuju ke sebuah pesta. Nah, kemudian setelah itu mereka berpamitan dan berpetualangan kembali. Kemudian dia sampailah di sebuah kota bernama Belton City. Nah, di sana dia bertemu dengan seorang pensiun non-militer, seorang bapak pria tua yang bernama Ron French. Nah, dia menawarkan pergi ke rumahnya untuk beristirahat. Di rumah bercerita bahwa dirinya tinggal sendirian. Nah, saat tinggal di rumah, Chris banyak belajar tentang sesuatu. Dia membuat sebuah ikat pinggang yang nantinya akan dipakai saat berada di Alaska. Nah, setelah beberapa lama tinggal dengan Ron, pada suatu malam Chris berniat pergi diam-diam. Namun Ron mengetahui hal tersebut dan dia berkata kepada Chris bahwa dia akan mengantarkannya sampai menuju ke perbatasan Alaska. Nah, Ron memberikan perlengkapan hal-hal yang mungkin berguna selama bertahan hidup di Alaska. Sebelum fajar menyingsing, perjalanan mereka pun dimulai. Kemudian Ron mengantarkan sampai di perbatasan. Sebenarnya Ron sangat sedih karena Chris sudah dianggap seperti anak sendiri. Nah, kemudian Ron berpamitan dan melanjutkan perjalanannya kembali menuju Alaska telah dimulai. Nah, di sana terlihat kesehariannya dijalani dengan penuh kesendirian seperti yang selama ini ia impikan. Nah, saat berjalan di tengah hutan, Chris melihat seekor sapi besar lalu mengambil panahnya dan menembak sapi itu hingga mati. Namun setelah mendapatkan sapi itu, dia kesulitan mengolah daging sapi buruannya tersebut hingga bau bangkai dan lalat datang mengerumuni. Bahkan sampai datang ulat-ulat yang banyak. Melihat kejadian tersebut, nah setelah dia frustasi dengan daging sapinya, Chris melihat dari kejauhan. Nah, dia melihat daging sapinya telah dimakan oleh kawanan serigala dan yang lainnya. Saat itu Chris menyimpulkan bahwa kebahagiaan sejati datang saat sedang berbagi dengan sesama gitu. Singkat cerita, Chris yang sangat kurus karena kelaparan mencoba di sekitarnya perburuan. Singkat cerita, dia lalu memutuskan untuk mencari tanaman yang bisa dia makan. Nah, lalu masuk ke dalam hutan menemukan sebuah tanaman seperti kentang akar. Nah, lalu memetiknya dan memakan. Malam harinya Chris seperti terlihat pusing-pusing lalu tertidur. Dan saat fajar datang terlihat ia merasa badannya sakit dan sangat tidak enak.
yang mencurigai tanaman tadi ya adalah penyebabnya. Chris lalu membuka buku-buku dan menemukan bahwa tanaman tersebut adalah sebuah tanaman yang bisa menyebabkan kematian. Nah, suatu hari Chris sudah pasrah dengan keadaannya. Dia berbaring sangat lemah di atas kasur dalam mobil itu. Dalam keadaan sekarat ini, dia mengingat semua hal tentang masa lalunya, sama seperti keluarga dulu. Ia lalu membayangkan dirinya selamat bisa berkumpul kembali dengan ayah dan ibunya, namun kenyataannya berkata lain. Chris kemudian meninggal dengan kesendiriannya di dalam bus tersebut. Dan film ini pun berakhir. Sebenarnya banyak kisah yang bisa dipetik dari film ini ya. Tapi ya seperti yang dialami Chris tadi, tidak semua dalam film ini bisa dibenarkan. Karena Chris sendiri mempunyai pandangan yang keliru juga, termasuk tentang keluarga. Tapi beberapa bagian bisa menjadi inspirasi bagi kita untuk belajar mengerti diri sendiri. Chris ini juga bisa dikatakan sebagai semacam antitesa dari kebiasaan yang selama ini biasa kita lakukan. Kan kita berangan-angan bahwa di sana enak gini-gini. Tapi ya pasti dimanapun ada resiko. Nah seperti itu. Ya mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi para penonton semua. Akhirul kalam. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.